Syariah ya? Iya, Pak. Iya. Suaranya jelas dengar suara Bapak? Jelas, Pak. Jelas ya. Ada sedikit sebelum kita mulai, ada sedikit informasi yang bisa Bapak berikan, di mana informasi ini mengenai tugas individu yang Bapak berikan ini, ya, supaya tidak ada yang bertanya lagi kapan dikumpulkannya, ya, batas waktunya kapan. Yang jelas saat saya memberikan informasi melalui WA Group, itu tanda batas waktunya sudah selesai, ya, tidak bisa dikumpulkan lagi apabila Anda mengumpulkannya besok ataupun lusa, apalagi lusa ya, intinya itu. Oke, dengan pertemuan hari ini saya akan menjelaskan beberapa materi, yaitu materinya mengenai informasi, ya, baik itu sistem informasi, kualitas informasi, nilai informasi, siklus informasi, dan yang terakhir arus informasi. Nah, sistem informasi ataupun informasi dalam perspektif Islam juga saya akan bahas, baik itu secara Islam dan general. Dan setelah pemberian materi ini, Anda boleh mencatat, mendengar, ya. Dan juga sesi terakhir saya akan mereview ulang tugas seperti biasa bagi yang Anda telah mendengarkan materi-materi sebelumnya untuk ditambahkan. Saya akan random, yang perempuan ataupun yang pria, laki-laki ya, siapa yang akan saya panggil untuk mencoba menjelaskan materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Ada tambahan atau tidak? Oke, kita masuk ke materi berikut ini, yang terbaru ya, yang jelas pengertian sistem informasi dalam perspektif Islam. Nah, sistem informasi ini merupakan ya aplikasi komputer untuk mendukung operasi dari suatu organisasi maupun perusahaan, baik operasi, instalasi, dan perawatan komputer, perangkat lunak, hardware dan software, dan database. Nah, sistem informasi manajemen ini adalah kunci dari bidang yang menekankan finansial, ya, menekankan finansial, manajemen, dan lain sebagainya. Tapi lebih utamanya adalah finansial dan personal manajemen. Secara teknis ya, sistem informasi ini dapat didefinisikan sebagai sekumpulan komponen ya, ataupun yang saling berhubungan, mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi. Untuk siapa? Ya, untuk menunjang pengambilan keputusan dan pengawasan dalam suatu organisasi, baik itu perusahaan ya. Dan sistem informasi ini dapat dibedakan menjadi ada dua. Ada dua sistem informasi ini dibedakan, yaitu sistem informasi manual dan sistem informasi berbasis komputer atau CBIS. Mungkin kalian semua ini sudah mengetahui definisi dari sistem informasi itu sendiri. Dan pengertian sistem informasi ini menurut para ahli, ya ini menurut para ahli ya, sistem informasi itu merupakan sistem, ini salah satunya ahlinya adalah MacLeod, di 2008 ya. Dia ini mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan informasi, semua sumber, dan menggunakan berbagai media untuk menampilkan informasi tersebut. Atau istilahnya mengelompokkan ya, untuk apa? Untuk diolah sedemikian rupa ya, sehingga menjadi sebuah satu kesatuan informasi yang saling yang saling terkait satu dengan yang lain dan saling mendukung juga, sehingga menjadi suatu informasi yang yang bisa ada nilainya atau berharga bagi si user atau penerimanya ya. Itu bisa juga ada beberapa ahli dari Indonesia kali ini ya, Tafri de Yusir ya. Nah, saya harap pendapat-pendapat ini seharusnya yang terbaru,
diterima 5 tahun atau 4 tahun sebelumnya ya, dari tahun sekarang itu lebih valid ataupun lebih terbarukan gitu ya. Nah, lanjut dari sistem informasi ini mungkin, Pak, bagaimana contoh sistem informasi itu? Dengan menggunakan bantuan perangkat komputer atas sistem ini ya, sistem lain ini, untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat ya, ini membutuhkan beberapa contoh. Contoh dari sistem informasi itu sendiri, diantaranya contohnya yang kita lihat, sistem reservasi tiket. Nah, ada tiket pesawat, ya, baik kapal laut, ya, pesawat, ataupun tiket, ya, kalau kita mau pesan hotel ya, itu juga termasuk ya, salah satu contoh dari sistem informasi. Ada lagi sistem pos. Apa itu sistem pos, Pak? Sistem pos atau dikenal dengan point of sales. Sistem berbasis kartu cerdas. Kita bisa lihat di Jakarta. Itu sudah ada namanya kartu yang bisa digunakan dalam penggunaan LRT, MRT sampai ke Trans Jakarta. Nah, itu salah satu contoh dari sistem berbasiskan kartu cerdas. Apalagi sistem layanan akademis di kampus kita ya. Di kampus kita ini menggunakan sistem layanan akademis Syahrir dan Syakat. Nah, seperti itulah ceritanya. Ada lagi sistem kemampuan sistem informasi yang berbasis dengan komputasi. Ini semua sebetulnya berbasis komputasi ya, intinya itu. Dan lanjut ke kualitas informasi. Fondasi kualitas informasi yang kita ketahui secara perspektif Islam sudah jelas bahwa fondasi kualitas informasi itu adalah Al-Quran dan hadis, ya, Al-Quran dan hadis. Nah, kedua sumber ini merupakan pegangan umat Islam, mencakup semua aspek kehidupan umat manusia. Dengan dengan landasan Al-Quran dan Al-Hadis inilah ya kita bisa mengambil sebuah keputusan. Contohnya, untuk mencapai kualitas informasi yang baik ditentukan oleh beberapa hal. Nah, pernah Bapak sampaikan di sini, untuk menghasilkan informasi kualitas yang baik itu pertama harus jujur. Jujur itu akurat, sesuai dengan Quran surah Hud ya, ayat 120, sesuai dengan surah Yusuf, surat Al-Kahfi ya, Yusuf itu ayat 3 dan ayat 13, di mana poinnya saja ya, semua informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan. Selain itu, informasi didapatkan tidak boleh bias atau menyesatkan. Kita sering lihat di medsos sekarang ini banyak sekali informasi yang bias ya. Kita perlu tabayun ya, kita perlu tabayun. Nah, yang kedua, secara relevan atau kebaikan ya, sesuai dengan Quran surah Al-Imran 110 ya, di mana informasi yang diterima ini harus memberikan manfaat. Ada nggak manfaatnya ini bagi pemakai, bagi kita? Nah, kadar relevansi ini informasi antara orang satu dengan orang yang lain ya. Nah, relevansi inilah informasi yang bisa kita gunakan untuk mengambil sebuah keputusan. Itu ya jadinya ya. Dan yang berikutnya adalah tabayun. Sesuai dengan Quran surah Al-Hujarat, kalau tidak salah ayat 6 ya. Di situ informasi yang diterima masih ditinjau kebenarannya. Ya, sehingga informasi ini didapat dari mana? Kadangkala kita mendapat informasi ini tidak jelas. Siapa yang memberikan? Contoh nih, misalnya Sherly memberikan informasi ke Dian. Nah, Dian memberikan lagi ke Maya. Maya telan mentah informasi itu, tidak tabayun, tidak menanyakan lagi, kamu dapat dari mana info ini? Bisa dari Sherly kah? Atau Sherly dari mana? Nah, ini resikonya besar sekali. Di medsos juga sama. Kita main share-share aja nih, informasi yakin nih, kayaknya nih dari kontennya udah meyakinkan benar. Padahal itu kontennya bisa menyesatkan. Nah, kita harus tabayun.
intinya seperti itu. Ya, jelas. Dan selanjutnya dari kualitas informasi itu ada yang namanya nilai informasi. Namun sebelum Bapak bilang ke nilai informasi, biasanya ada yang namanya standar dalam kualitas informasi yang kita gunakan. Salah satu contohnya dari McLeod ini, bahwa tadi Bapak sudah sebutkan ya, ini bisa dijadikan kualitas informasi dalam bentuk bagan seperti rumah, di mana pondasinya ini berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadis. Ya. Pilarnya jujur, kebaikan, tabayun, dan tepat waktu. Ini ada yang lewat nih tadi, tepat waktu. Jadi kalau informasi yang harus disampaikan ke teman atau ke umum, memang waktunya disampaikan, jangan ditahan-tahan atau ditunda-tunda, karena resikonya sangat besar. Ya, kalau informasinya itu memang dibutuhkan, yang akan merugikan manfaat orang banyak, akhirnya kita jadi merugikan orang banyak, seperti itu. Nah, kualitas informasi ini harus mempunyai standar. Contohnya Anda beli motor sudah disetting bahwa standar ya, Honda Beat ya. Bukan Honda Beat, apalah motor yang umum ya. Stangnya dirubah, knalpotnya dirubah, jadi berisik ya. Otomatis apa? Mungkin penggunanya hanya sesaat untuk rally atau untuk sport saja, tapi penggunaan hari-hari atau daily tiap hari sangat tidak enak ya dengan posisi motor yang sudah dirubah seperti itu. Malahan sekarang ini lagi banyak razia nih polisi ya di Bandar Lampung, seluruh Indonesia nih, Krakatau ya, operasi Krakatau ini sekarang. Nah, itu juga sama, pasti Anda kena tilang. Nah, begitu juga informasi punya standar. Karena kenapa? Karena motor yang tadi dibuat sudah melalui yang namanya uji tes, sampling ya, penggunaan motor tersebut biar nyaman. Tapi kita sendiri yang merubah. Informasi juga sama. Kita bisa menyesatkan informasi ini ke orang lain apabila kita memberikan informasi itu tidak bulat. Bulatnya dipluskan atau bulatnya diminkan. Atau sepotong-sepotong. Jadi, bagaimana caranya adanya relevan, informasi yang diterima harus sesuai dengan yang dibutuhkan oleh si pemakai. Kedua, tepat waktu, akurat, dan terakhir adalah lengkap. Informasi yang diberikan tidak sepotong-sepotong dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oke ya, lanjut. Insya Allah minggu depan PPT-nya sudah bisa saya sharing, ada beberapa. Ya. Nilai informasi. Ya. Nilai informasi ini fungsinya informasi yang dibutuhkan ya untuk mengambil sebuah keputusan. Kadang-kadang diperlukan proses yang cepat dan tidak terduga. Ya. Tidak terduga kenapa? Yang bisa mengakibatkan pengguna informasi hanya berdasarkan perkiraan, katanya gitu ya. Itu tuh perlu dipastikan lagi informasi tersebut. Nah, informasi sendiri ada kesalahan juga ya. Ada beberapa kesalahan informasi yang disebabkan oleh beberapa hal. Saya rasa Anda ini sudah bisa mengetahui kesalahan itu apa. Pertama, ketiga, tidak dapat mengikuti prosedur pengolahan yang benar. Keempat, ya, apalagi dokumen induk yang salah. Kalau inputannya sudah salah, masternya, otomatis outputnya juga akan salah. Ya, dan yang berikutnya bisa juga kesalahan yang dilakukan secara sengaja. Sering nih kita temui seseorang ini kalau lagi moodnya lagi bagus atau tidak, mereka melakukan sesuatu informasi, bisa penyampaiannya saya sengajain lah ini informasinya seperti ini, atau memang dia ada niat tertentu. Itu juga kesalahan informasi ya. Bagaimana cara menangkalnya? Caranya pemeriksaan internal dan eksternal data tersebut ya, kontrol sistem untuk menemukan kesalahan, penambahan batas dari ketelitian Anda menseleksi, menganalisa, yang jelas instruksi dari pemakai yang terprogram secara baik ya, dan menilai adanya kesalahan-kesalahan yang mungkin bisa terjadi. Itu cara mengontrol, menangkal kesalahan yang bisa terjadi. Nah, mungkin dari situ
Anda sudah bisa menangkap bagaimana kita betul-betul menggunakan informasi ini dengan sudut pandang perspektif Islam, ya. Lanjut lagi di siklus informasi. Nah, untuk memperoleh informasi yang bermanfaat ini bagaimana? Ya, caranya kita ini penerimanya ini perlu untuk dijelaskan bagaimana siklus yang terjadi atau dibutuhkan untuk menghasilkan informasi. Nah, pertama-tama data itu dimasukkan ke dalam model yang umumnya memiliki urutan. Urutan apa? Urutan proses yang sudah ditetapkan atau proses-proses tertentu. Ya, contoh, ini bisa jadi tugas kalian untuk penambahan catatan. Silakan cari bagan alur siklus informasi seperti apa. Bapak contohkan di sini ada database di mana diinput sebuah data, ya data diolah, diproses, modelnya seperti apa, akan menghasilkan output atau informasi. Informasi diterima oleh siapa? Si penerima. Penerima ke mana? Untuk diambil sebuah keputusan dan tindakan. Nah, tindakannya ini apa? Hasil tindakan. Baru menghasilkan output. Nah, seperti itulah. Seperti waterfall ya, atau kita lihat seperti hujan, di mana dari hulu ke hilir, air dari gunung turun ke hilir, hilir ke laut, sungai ke laut, disorot oleh matahari, menguap menjadi awan. Awan berarak menjadi ke daratan, turunlah hujan. Siklusnya seperti itu. Informasi pun begitu. Dari zaman dulu sampai sekarang, cara penyampaiannya juga sama. Apalagi dengan kita hubungkan dengan Islam, cara berdakwah. Itu ada tata caranya, cara berdakwah ya. Bagaimana kita mempengaruhi, bagaimana kita untuk bersikap baik pada seseorang dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya arus informasi ya. Arus informasi ini dalam suatu organisasi atau perusahaan dapat mengalir dengan arah, ada dua nih, secara horizontal dan vertikal. Kalau secara horizontal, informasi ini digunakan untuk mendukung kegiatan dalam perusahaan ataupun kegiatan-kegiatan yang lain seperti operasional ya, yang berupa informasi rinci tentang kalau di perusahaan adanya transaksi, pembelian barang, tagihan utang ya, dan penggunaan bahan-bahan material perusahaan tersebut. Nah, kita bisa contohkan arus informasi itu mengalir ke atas berisi rangkuman kinerja operasional. Ini kalau yang vertikal. Semakin tinggi level manajemen, maka semakin ringkas informasi yang diperlukan. Kita nggak perlu menjelaskan ke bos itu permasalahan-permasalahan. Kita kalau di level bawah menjelaskan ke pihak manajer, manajer juga menjelaskan ke bos itu juga yang umum, yang singkat, ya untung atau rugi, ya kan? Bos itu kan cuma nanya, bagaimana penjualan hari ini? Untung atau tidak? Cuma itu doang, ya kan? Tinggal rinciannya kita jabarkan, nanti tinggal dibaca. Makanya ada yang namanya laporan report bulanan, report tahunan, dan lain sebagainya. Nah, intinya seperti itu ya. Oke, bisa lanjut lagi ya. Nah, ini juga tugas kalian bisa membentuk atau membuat bagan juga atau gambar tentang arus informasi ya, dalam bentuk piramid, di mana kalau di manajemen itu ada namanya manajemen tingkat atas, manajemen tingkat menengah, manajemen tingkat bawah, dan proses operasionalnya. Ada siapa saja di situ biasanya? Ada pelanggan, ada pemasok, ada owner atau pemegang saham. Ya, itu terlihat jelas prosesnya bagaimana dari atas untuk ke manajemen tingkat menengah, dan proses lagi ke manajemen tingkat bawah, dan bagaimana cara operasional ini bekerja. Nah, dalam perspektif Islam, arus informasi ini diperoleh ya, arah horizontal dan vertikal. Bisa kedua-duanya digabung. Ya. Pimpinan puncak itu mengecek informasi ke bawah. Bisa nggak pimpinan ngecek ke bawah? Bisa. Ya, kita lihat Presiden Pak Jokowi itu atau siapapun ya, ada yang mengecek langsung ke bawah. Cuman biasanya sering dikondisikan. Ya. Mungkin Anda sudah tahu cerita tentang Khalifah Umar bin Khattab, ya. Nah, ini mungkin yang sudah tahu ceritanya, saya cuma sekedar potongannya saja, ya. Di mana
Umar bin Khattab ini sering mengunjungi suatu daerah, ya, tanpa diketahui oleh siapapun. Karena Umar bin Khattab ini dia menyamar, ya, dia ingin menyamar sedemikian rupa sehingga rakyat dan para pejabat negara tidak tahu dia turun ke bawah. Dia mengelilingi desa itu, dia ingin mengecek rakyatnya bagaimana kehidupannya, sejahtera atau tidak. Jangan laporannya asal Bapak senang atau laporannya baik. Nah, itu salah satu contoh Umar bin Khattab. Selebihnya silakan kalian dalami lagi cerita tersebut, ya. Oke. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan dari penjelasan saya. Di akhir penjelasan saya ini saya coba ingin mereview siapa yang sudah melakukan tugas yang saya berikan untuk menambahkan catatan-catatan sebelum informasi yang terbaru ini saya berikan ditambahkan. Saya akan random, mungkin Shirley yang pertama, silakan dibacakan, dan satu lagi dari pihak pria, saya coba Andika Septiawan, ya, silakan Shirley, ini kan dulu, dijelaskan, simple saja, tidak panjang lebar, ya, silakan. Baik, Pak. Tentang pengertian klasifikasi data. Klasifikasi data adalah pengumpulan data berdasarkan beberapa aspek, diantaranya berdasarkan sumber data, cara memperolehnya, waktu pengumpulan, jenis data, dan sifat data. Klasifikasi berdasarkan sumber data ada dua, yaitu data internal, yaitu sebuah data asli yang menguraikan situasi dan kondisi pada suatu organisasi secara internal. Data eksternal, yaitu data yang menguraikan situasi dan kondisi yang berada di luar organisasi. Yang kedua, klasifikasi data berdasarkan cara memperolehnya. Yang pertama, data primer, yaitu data yang diambil atau dikumpulkan secara langsung dari objek penelitian oleh seseorang, peneliti, maupun organisasi. Yang kedua, data sekunder, yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari objek penelitian. Yang ketiga, klasifikasi data berdasarkan waktu pengumpulannya. Yang pertama, data cross-section, yaitu data yang menunjukkan mohon maaf, Shirley, di stop dulu. Untuk selama perkuliahan Bapak, tolong diaktifkan kameranya. Silakan lanjutkan, Shirley. Ya, Pak. Yang kedua, data time series atau berkala, yaitu data yang menggambarkan sesuatu dari waktu ke waktu. Yang keempat, klasifikasi data berdasarkan jenis data. Yang pertama, data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka. Yang kedua, data kualitatif, yaitu data yang berupa kata-kata yang mengandung sebuah makna. Yang kelima, klasifikasi data berdasarkan sifat data. Yang pertama, data discrete, yaitu data yang menilainya adalah bilangan asli, bukan berupa pecahan atau angka. Yang kedua, data continue, yaitu data yang menilainya ada pada interval tertentu atau berada pada nilai yang satu ke nilai yang lainnya. Yang kedua, metode pengumpulan data yang berupa yang pertama angket atau kuesioner, yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi beberapa pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Yang kedua, wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab secara langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber. Wawancara terbagi menjadi dua, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Yang ketiga, observasi. Metode ini pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi berdasarkan situasi dan kondisi. Observasi tersendiri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, participan observation, yang kedua, non-participan observation. Yang ketiga, variabel dalam penelitian klasifikasi data. Yang pertama, variabel berdasarkan proses klasifikasi data. Variabel nominal, yaitu variabel yang ditetapkan atas proses penggolongan. Yang kedua, variabel ordinal. Oke, cukup Shirley. Lanjut Andika tadi ya, silakan. Baik, Pak. Baik, Pak. Karakteristik sistem informasi manajemen dibuat berdasarkan perencanaan yang panjang, memberikan banyak pandangan secara menyeluruh dari dinamika serta struktur organisasi, kerja sebagai suatu sistem yang lengkap dan juga komprehensif. Ada konsep informasi dalam perspektif Islam, yaitu berupa Al-Quran dan hadis. Contohnya, informasi harus bersifat jujur tentang apa yang terjadi.
Informasi harus dikaitkan dengan kebaikan sesama umat manusia, dan informasi menggunakan perilaku yang lembut. Dan yang terakhir, tabayun. Artinya harus meneliti, menyeleksi informasi, dan tidak tergesa-gesa dalam memutuskan informasi. Yang kedua, data sebagai suatu fakta yang berguna untuk diolah sehingga menghasilkan informasi. Contoh data yaitu ada fakta. Fakta merupakan bahan yang akan diolah. Contoh angka, simbol. Contohnya fakta diolah menjadi data sehingga menghasilkan informasi yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Data dibagi menjadi dua, yaitu ada data kuantitatif, data mengenai perhitungan, dan data kualitatif, data menganalisis terhadap sesuatu. Sumber data ada dua, yaitu data internal, data hasil observasi sendiri, dan data eksternal, yaitu data hasil observasi orang lain. Dan eksternal dibagi menjadi dua pula, sekunder dan primer, berupa ucapan lisan dan dimiliki orang lain. Oke, sudah cukup. Kalian berdua sudah bisa mewakili oleh teman-teman kalian, ya, random. Insya Allah di pertemuan berikutnya saya akan coba menanyakan pertanyaan, bukan untuk mereview catatan kalian ditambahkan. Kemungkinan besar pertanyaan yang wajib Anda harus jawab, ya, jelas ya. Nah, untuk perkuliahan hari ini mungkin saya rasa cukup, ya. Tolong tugasnya sekali lagi jangan ada yang menanyakan kapan batas waktunya, sudah paham. Dan untuk tugas kelompok mungkin di WA grup kelas kita akan saya jabarkan, saya akan kasih soalnya atau tugasnya. Sebelum saya akhiri, sedikit ada hadis ya, dan motivasi yang akan saya berikan. Di sini ada hadis tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Itu ya artinya ya. Jadi saya harap kalian wajib kalau untuk menuntut ilmu. Dan ada lagi ya motivasi sedikit dari saya. Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar. Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar. Umar bin Khattab. Oke. Jangan lupa Kosmanya mana di sini? Kosmanya hadir? Nggak hadir, Atau Pak. wakil Kosma? Ya, Rano ya? Bukan, Pak. Kosmanya nggak hadir. Oh, Kosmanya nggak hadir. Wakilnya siapa Kosmanya? Saya Pak. Yunita? Maya Pak. Mayanya hadir tidak? Hadir Pak. Ya, Maya hadir. Tolong Maya di capture yang hadir hari ini, termasuk yang tidak hadir. Gak usah japri ke saya, tapi masukkan ke WA grup kelas. Ya? Iya Pak, baik. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi dari saya. Saya mohon ampun dari kesalahan itu datangnya dari saya. Kebenaran itu selalu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Bentar ya, jangan keluar dulu. Oke. Dulu. Udah guys, boleh keluar. Oke Maya. Masih. Masih Maya.